Ki Ageng Surya Mentaram lahir pada 20 Mei 1892 dan meninggal pada 18 Maret 1962. Merupakan putra ke-55 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Bendoro Raden Ayu Retno Mandojo. Pada awalnya Ki Ageng Surya Mentaram bergelar Pangeran Surya Mataram. Lalu beliau meninggalkan gelar pangerannya atas permintaan beliau sendiri. Pada awalnya beliau kabur dari istana sebelum mendapat persetujuan untuk meninggalkan istana dan melepas gelar bangsawannya. Beliau kabur dari istana bukan tanpa alasan. Semuanya berawal dari ketika beliau putus asa karena belum pernah bertemu orang. Dalam kegelisahannya, beliau mendapat jawaban atas masalah yang beliau hadapi. Pangeran Surya Mataram merasa bahwa karena terkurung di dalam kehidupan keraton dan tidak bertemu orang lain penyebabnya. Kesedihannya semakin dalam ketika beberapa hal terjadi. Yang pertama, ketika Patih Danurejo VI meninggal dunia. Beliau adalah kakeknya Pangeran Surya Mentaram. Yang kedua, ibunya dicerai Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan dikeluarkan dari keraton. Dan yang ketiga, istrinya meninggal dunia dan meninggalkan putra yang masih berusia 40 hari. Perasaan tidak betah akan kehidupan di keraton semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya beliau melakukan permohonan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono VII untuk meninggalkan keraton dan gelar bangsawannya. Namun permintaan tersebut ditolak dan beliau kabur meninggalkan keraton. Beliau pergi ke Cilacap dan menjadi seorang pedagang batik dan ikat pinggang. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono memerintahkan orang untuk mencari dan membawa pulang pangeran. Setelah pencarian yang cukup lama, pangeran pun ditemukan di Kroya, Banyumas. Sesampainya di keraton, beliau memulai kembali kehidupan yang membosankan. Setiap saat beliau mencari penyebab kekecewaan batinnya melalui cara membagikan harta yang dimilikinya kepada orang-orang pun juga tak dapat menyembuhkan kekecewaan batinnya. Hari-hari berikutnya beliau mencoba cara dengan bertirakat mendatangi tempat-tempat keramat yang belum juga dapat memuaskan batinnya. Beliau juga makin rajin sholat dan mengaji, lalu mendatangi guru atau kiai untuk belajar ilmu namun belum juga dapat memuaskan batinnya. Pada saat ia berusia 29 tahun, ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono VII meninggal dunia. Pada saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dinobatkan sebagai raja. Pangeran mengajukan permohonan lagi agar diberhentikan dari kedudukannya dan permintaan ini dikabulkan. Setelah berhenti dari kedudukannya, beliau merasa bebas namun masih merasa belum puas karena belum bertemu dengan orang. Beliau akhirnya membeli sebidang tanah di desa Beringin dan menjadi petani di sana dan dikenal sebagai Ki Gede Surya Mentaram. Nama Ki Ageng Surya Mentaram sendiri diberikan oleh Ki Hajar Dewantara ketika beliau masih berada di gerakan pendidikan kebangsaan atau lebih dikenal Taman Siswa pada saat ini. Setelah lebih kurang 10 tahun beliau menduda, akhirnya beliau menikah lagi. Pada suatu malam beliau membangunkan istrinya, lalu beliau menyampaikan bahwa sudah menemukan penyebab dari masalah batinnya. Sejak saat itu Ki Ageng berhenti keluyuran untuk bertirakat. Beliau hanya menjajaki rasanya sendiri dengan cara bertemu dengan dirinya sendiri. Beliau merasa senang dan rasa senang itulah yang dinamakan rasa bahagia. Bahagia yang tak terikat waktu, tempat, dan keadaan. Beliau meninggalkan beberapa warisan ilmu. Di antaranya ada ilmu jiwa kerama dangsa dan ilmu bahagia. Ilmu jiwa kerama dangsa adalah suatu ilmu dengan namanya tersendiri. Maksudnya, ilmu ini adalah bagian dari sifat kita yang memiliki namanya tersendiri. Ilmu jiwa kerama dangsa ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu ilmu jiwa. Jiwa adalah rasa. Maka setiap orang memiliki rasa. Artinya kita sedang mempelajari diri kita sendiri dalam mempelajari ilmu kerama dangsa. Di bagian kedua ini adalah rasa aku dengan namanya tersendiri dan memiliki 11 catatan. Yang pertama harta benda, yang kedua kehormatan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat keluarga, yang kelima golongan, yang keenam kebangsaan, yang ketujuh jenis, yang kedelapan kepandaian, yang kesembilan kebatinan, yang ke-10 ilmu pengetahuan, dan yang ke-11 rasa hidup. Pada bagian ketiga ini dijelaskan bahwa rasa suka dan rasa benci didapat dari 11 catatan tadi. Rasa suka dan rasa benci ini adalah
suatu bentuk pembelaan diri. Pembelaan diri terhadap 11 catatan yang sudah disebutkan tadi. Maksudnya kita hanya memiliki 2 pilihan dari 11 catatan yang tadi. Kita memiliki rasa suka atau rasa benci. Di bagian keempat ini adalah manusia tanpa ciri. Maksudnya kita sudah mendalami dan menelusuri rasa-rasa tersebut. Dan jika sudah berhasil kita mendalami dan menelusurinya, maka kita berhasil menepis 11 catatan tersebut. Di warisan ilmu yang berikutnya yaitu pokok ilmu bahagia. Pokok ilmu bahagia terdiri dari 4 bagian, sama seperti sebelumnya. Di bagian yang pertama itu ada senang dan susah. Senang. Makna senang pada bagian 1 ini adalah ketika keinginan kita tercapai. Ketika keinginan kita tercapai, maka kita mendapatkan rasa senang. Dan susah. Makna susah di sini adalah ketika keinginan kita tidak tercapai, maka kita merasa susah. Lalu ada mujur atau meningkat. Maksud mujur di sini adalah ketika keinginan kita tercapai, maka keinginan kita yang lain itu akan bertambah. Kita ingin lebih dan lebih lagi. Lalu ada mungkret atau menyusut. Di sini maksudnya adalah ketika keinginan kita tidak tercapai, maka semua harapan kita itu pupus dan kita tidak ingin lagi mengejar yang lain. 2. Ada rasa sama. Maksud rasa sama di sini adalah bahwa manusia dari kecil sampai tua akan merasakan susah dan senang. Lalu ada iri dan sombong. Iri di sini maksudnya adalah ketika kita merasa kalah dengan orang lain, maka sifat itu dinamakan iri. Sedangkan sombong adalah ketika kita merasa menang dari orang lain. Sifat itu dinamakan sombong pada bagian kedua ini. Lalu ada tentram. Jika manusia mengerti bahwa hidupnya akan sama saja ketika kita mendapat senang atau susah, itu dinamakan tentram. Maka jika kita sudah tentram, kita akan bebas dari neraka iri dan sombong ini. Bagian ketiga. Di sini ada rasa abadi. Maksud rasa abadi adalah bahwa manusia akan merasakan sebentar susah, sebentar senang. Dan itu akan terjadi sampai kita tua. Rasa itu dinamakan rasa abadi. Lalu ada sesal dan khawatir. Sesal di sini adalah takut terhadap pengalaman yang pernah dialami. Sedangkan khawatir adalah sesuatu yang kita takutkan sebelum kita alami. Lalu ada tabah. Ketika kita tahu manusia itu abadi, maka kita akan masuk ke dalam surga ketabahan. Bagian keempat. Yang pertama ada mengawasi keinginan. Bila kita dapat mengawasi keinginan kita dan kita tahu terhadap keinginan itu, maka kita akan dapat mengendalikan sifat atau karakter buruk yang kita miliki. Lalu ada benih pengetahuan. Maksud benih pengetahuan di sini adalah di mana kita akan merasa diri kita lah yang akan melakukan segala sesuatu. Benih pengetahuan akan muncul sebelum pengawas dari keinginan kita ada. Dan yang terakhir adalah bahagia. Bahagia di sini adalah puncak dari bagian pokok ilmu bahagia. Bahagia di sini karena kita dapat mengawasi keinginan kita dan kita sudah berhasil menaklukkan sifat-sifat buruk dan karakter yang kita miliki dari yang sudah disebutkan tadi. Kesimpulan pada ilmu jiwa kerama dangsa adalah kita harus dapat menaklukkan 11 catatan tadi. Dan kesimpulan pada pokok ilmu bahagia adalah kita harus menghindari sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, seperti iri dan sombong. Karena sebenarnya manusia itu dari lahir dan sampai tua nanti akan mengalami yang namanya susah dan senang.